Selamat siang rekan-rekan. Hari ini kami dari Polres Pekalongan Kota ingin menyampaikan rilis jadi hasil pengungkapan tindak pidana narkotika, di mana jajaran kami di bawah komando Kasat Narkoba telah berhasil mengamankan. Kemudian kami sedang melakukan proses pengembangan dari perkara tersebut. Yang perlu disampaikan adalah bahwa komitmen kami Polres Pekalongan Kota serius dalam rangka pemberantasan narkoba, khususnya untuk wilayah hukum Polres Pekalongan Kota. Yang perlu disampaikan adalah kami cukup senang sebagai selaku pimpinan di Polres. Jadi jajaran narkoba bisa melakukan pengungkapan 2 perkara dalam waktu tidak terlalu lama, walaupun ada 2 TKP yang berbeda. Yang perlu kami jelaskan kepada teman-teman, untuk LP yang pertama adalah LP 129 register, bahwa TKP-nya itu di satu buah rumah kos di Jalan Seruni, Jalan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, di mana pada saat kejadian tersebut diduga ada informasi dari intelijen, kemudian informasi dari masyarakat. Kami bersama-sama bekerja sama dalam rangka pengungkapan ini, sehingga kami melakukan operasi tangkap tangan, di mana di dalam TKP itu kejadian Selasa 7 Oktober sekitar pukul 11 malam kami menemukan beberapa pelaku sedang melakukan kegiatan. Kemudian kita temukan beberapa barang bukti. Di antaranya adalah 12 paket kecil plastik yang berisi diduga sabu, diduga berat 8,15 gram. Kemudian dari barang bukti tersebut seketika itu kami lakukan pendalaman, kemudian kita bawa ke laboratorium, dan itu fix bahwa kandungannya adalah sabu. Kemudian barang bukti kedua adalah alat bom 5 korek api gas, 1 buah cepuk, kemudian 1 bungkus kosong rokok gudang garam surya. Dari hasil pengembangan tersebut kita inventarisir tersangkanya, kemudian kita dapati bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, khususnya Undang-Undang Narkotika, yaitu ada 3 orang. Inisial yang pertama adalah MRD, kebetulan yang bersangkutan tidak bekerja, di mana alamatnya yang bersangkutan adalah Pondok Sugi, warga Pekalongan Kota juga. Kemudian yang kedua adalah inisial K, kebetulan yang bersangkutan adalah seorang nelayan. Yang ketiga adalah ZA, kebetulan profesinya menurut KTP selaku mahasiswa. Modus operandinya adalah yang bersangkutan itu ketika ditemukan oleh petugas kami, yaitu kedapatan menyimpan dan memiliki jenis sabu. Dari ketiga orang tersebut kami terapkan pasal, yaitu pasal 114 ayat 2, Junto 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana ancaman hukumannya adalah kurang lebih 10 tahun, paling banyak denda 1 miliar. Sehingga perlu kita jelaskan bahwa tadi di awal kita bekerjasama dengan masyarakat, informan, kemudian intelijen juga kami mendukung kami, sehingga di TKP tersebut setelah dilakukan pengecekan kita bisa menemukan alat bukti awal, sehingga kami kembangkan, kemudian koordinasi dengan puslapor terkait dengan kandungan-kandungan yang diduga sebagaimana informasi di awal. Sekarang teman-teman ini, para pelaku tersangkanya sedang kita proses, sedang pemberkasan. Itu untuk yang laporan pertama. Jadi hari ini kita rilis ada 2 laporan polisi. Kemudian laporan polisi kedua itu nomor polisi, ulangi, laporan polisi 142, sekira tanggal 8 November petugas kami membuat laporan. Karena sama, kami juga mendapatkan laporan
dari masyarakat bekerja sama dengan intelijen juga, kemudian mendapati ada informasi, sehingga pada saat itu kami mendatangi sebuah TKP yang diduga di Kelurahan Panjang Wetan, Gang 2. TKP juga sama di Pekalongan Utara, termasuk wilayah hukum kami. Waktu kejadian Selasa tanggal 8 sekitar pukul sore 15.30 kejadian. Barang buktinya hampir sama, satu paket kecil sabu 0,73 gram, sehingga sama tindakan kita selaku penyidik atau petugas kepolisian yang berwenang mengkonfirmasi dari keterangan pelaku, keterangan tersangka, kemudian barang bukti yang didapatkan di TKP. Tentunya kita harus konfirmasi benar apakah barang bukti itu benar-benar kandungan sesuai ketentuan, yaitu Undang-Undang Narkotika, dan hasilnya benar bahwa valid itu jenis sabu. Barang bukti kedua adalah alat hisap bong yang biasa kita ketahui bahwa alat-alat itulah yang mendukung proses pemakaian jenis sabu. Barang bukti ketiga adalah satu buah pipet kaca, satu buah korek api, isolasi hitam, satu buah sedotan, satu set plastik klip, kemudian satu buah bungkus rokok dan hil. Ya, dimana antara laporan polisi atau kejadian pertama dengan yang kedua hampir sama. Jadi alat-alat yang mendukung dalam proses menggunakan jenis alat sabu ini hampir sama. Kemudian tersangkanya ada satu. Jadi laporan polisi pertama ada 3, seperti tadi saya sampaikan. Kemudian untuk laporan polisi yang kedua itu ada 1 dengan inisial AT. Kebetulan yang bersangkutan beralamat di Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Modusnya sama. Jadi didapati oleh petugas kami yang bersangkutan menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu. Proses yang kami dapati adalah kita dapati yang bersangkutan itu ada padanya, sehingga nanti proses-proses penyidikan pemeriksaan di kami adalah pendalaman. Apakah proses ini akan berkembang atau tidak, nanti menunggu proses selanjutnya. Pasalnya sama, yaitu 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman sama, kronologi sama, sehingga sampai saat ini proses sedang berjalan untuk proses pemberkasan, kemudian koordinasi dengan jaksa penuntut untuk proses selanjutnya. Saya kira itu saja yang perlu disampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya, silakan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi antara kasus pertama dan kedua, sepanjang hari ini pendalaman dari penyidik itu tidak ada. Jadi berdiri sendiri. Antara laporan polisi pertama dan yang kedua itu tidak sama, sehingga tapi ini tetap kita berjalan sesuai dengan informasi, karena atensi dari masyarakat terkait dengan narkoba cukup besar. Apalagi dalam situasi pandemi sekarang, kita harus benar-benar tidak boleh tidur. Jadi petugas kami tetap bekerja, tetap melakukan evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang sebelum-sebelumnya, apakah ada kaitan dengan perkara yang sedang saat ini kami tangani. Ini juga jual beli juga nih, Dan? Apa dipakai sendiri, Dan? Proses ini karena RT baru, jadi kita masih dalam proses pendalaman. Yang kita dapati pada saat di TKP itu baru memiliki. Nah, kemudian memiliki, menyimpan, kemudian diduga menggunakan. Sehingga proses selanjutnya nanti kita dalami, nanti kita tunggu teman-teman masih bekerja seperti apa prosesnya. Mungkin kalau memang ada hal yang perlu kita rilis kembali, nanti kita infokan ke teman-teman sekalian. Oke, silakan. TKP pertama yang tidak tersangka di barang bersama di satu lokasi itu, apakah mereka sudah diduga iya, sehingga makanya dari proses itu kita dapati barang bukti, kemudian kita juga melakukan proses pendalaman terhadap urin dan lainnya. Positif. Yang lainnya
Ada yang Barang bukti itu ngangkat. oh, di foto-foto. Iya. Oke, makasih. Coba, 1, 2, 3.